Dinasti Umayyah. Bagaimana latar belakang berdirinya dinasti Umayyah? Berdirinya dinasti Umayyah tidak terlepas dari konflik politik setelah wafatnya Khalifah Utsman bin Affan. Peristiwa ini memicu fitnah pertama dalam sejarah Islam yang ditandai dengan perselisihan antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Untuk menghindari perpecahan umat Islam, Hasan bin Ali menyerahkan kekhalifahan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan pada tahun 661 Masehi. Peristiwa ini menjadi titik awal berdirinya dinasti Umayyah. Siapa saja khalifah-khalifah yang terkemuka? Khalifah-khalifah yang terkemuka pada dinasti Umayyah adalah Muawiyah bin Abu Sufyan, Marwan bin Hakam, Walid bin Abdul Malik, dan Umar bin Abdul Aziz. Sistem pemerintahan dinasti Umayyah. Pada masa dinasti Umayyah terjadi perubahan sistem pemerintahan dari musyawarah atau syuro menjadi monarki herediter, di mana kekuasaan diwariskan secara turun-temurun dalam keluarga Bani Umayyah. Sistem ini bersifat sentralistik dengan kekuasaan politik dan administrasi terpusat pada khalifah, serta pemindahan ibu kota ke Damaskus untuk mengontrol wilayah yang luas. Meskipun mampu menciptakan stabilitas pemerintahan, sistem ini juga menimbulkan kritik dan ketegangan politik di kalangan umat Islam. Kebijakan-kebijakan pemerintahan pada dinasti Umayyah. 1. Memperluas wilayah Islam di 3 wilayah yang rata-rata subur, yaitu Afrika Utara, India, dan Bizantium. Akan tetapi dari 3 wilayah itu, Bizantium lebih dahulu ditaklukkan, karena selain subur, masyarakatnya menganut Nasrani Ortodoks. Yang kedua, membentuk departemen dan duta. Tugasnya untuk mengirim beberapa duta Islam membawa misi Islam ke beberapa wilayah, yaitu Cina, India, Indonesia, Bukhara, Tajikistan, Samarkand, Afrika Utara, dan Andalusia. Lalu yang terakhir adalah mengangkat beberapa profesional dalam bidang administrasi keuangan dari orang-orang Bizantium untuk dipekerjakan dalam pemerintahan Islam. Wilayah kekuasaan dinasti Umayyah. Wilayah kekuasaan dinasti Umayyah berkembang sangat luas dan menjadi salah satu imperium terbesar dalam sejarah Islam. Membentang dari Andalusia atau Spanyol di wilayah barat hingga India di wilayah timur. Ekspansi ini mencakup Afrika Utara, Timur Tengah, Asia Tengah, serta kawasan India dan Sind, yang dicapai melalui kekuatan militer, strategi politik, dan pengelolaan administrasi yang terpusat. Perluasan wilayah tersebut tidak hanya bertujuan untuk memperbesar kekuasaan, tetapi juga untuk menyebarkan ajaran Islam, serta memperkenalkan sistem pemerintahan dan budaya Islam ke berbagai wilayah, sehingga menjadikan dinasti Umayyah sebagai fondasi penting dalam penyebaran Islam lintas benua. Masa kejayaan dinasti Umayyah. 1. Arsitektur. Seni bangunan atau arsitektur pada zaman Umayyah bertumpu pada bangunan sipil berupa kota-kota dan bangunan agama berupa masjid-masjid. Yang kedua, organisasi militer. Pada masa Umayyah, organisasi militer terdiri dari angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan kepolisian. 3. Perdagangan. Setelah dinasti Umayyah berhasil menguasai wilayah yang cukup luas, maka lalu lintas perdagangan mendapat jaminan yang layak. 4. Seni dan budaya. Pada masa Bani Umayyah ini, berkembang seni arsitektur terutama setelah ditaklukkannya Spanyol oleh Torik bin Ziyad. Yang terakhir adalah pengembangan ilmu pengetahuan. Pada masa pemerintahan dinasti Umayyah, kota Makkah dan Madinah menjadi tempat berkembangnya musik, lagu, dan puisi. Sementara di Irak, Bashrah dan Kufah berkembang menjadi pusat aktivitas intelektual di dunia Islam. Sedangkan di Marbad, kota satelit di Damaskus, berkumpul para pujangga, filsuf, ulama, dan cendekiawan. Faktor keruntuhan dinasti Umayyah. 1. Khalifah memiliki kekuasaan yang absolut. Khalifah tidak mengenal kompromi. Menentang khalifah berarti mati. 2. Gaya hidup mewah para khalifah.
kebiasaan pesta dan berfoya-foya di kalangan istana menjadi faktor penyebab rendahnya moralitas mereka, di samping mengganggu keuangan negara. Yang ketiga, tidak adanya ketentuan yang tegas mengenai sistem pengangkatan khalifah. Hal ini berujung pada perebutan kekuasaan di antara para calon khalifah. Lalu yang terakhir adalah pertentangan antara Arab Utara atau Arab Mudoriyah dan Arab Selatan atau Arab Himariyah semakin meruncing, sehingga para penguasa Bani Umayyah mengalami kesulitan untuk mempertahankan kesatuan dan persatuan serta keutuhan negara.